Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah mencapai di penghujung perkuliahan kewirausahaan semester ini. Kali ini kita akan memasuki materi di kuliah 13 itu mengenai marketing media sosial. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan yang namanya media sosial. Ya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok gitu ya. Teman-teman mungkin juga sudah penggunanya sehingga tahu Facebook itu bisa ngupload apa saja. Di Instagram tuh kita bisa live dan lain sebagainya. Sehingga mungkin ini juga bagi teman-teman tidak terlalu sulit nantinya untuk memahami. Tetapi mata kuliah ini menjadi penting karena kita tidak sekedar mempelajari bikin akun atau cara posting, tapi kalau itu saya yakin teman-teman sudah sangat paham, sudah sangat mengerti gitu. Nah, pada perkuliahan ini kita akan membahas lebih jauh mengenai landscape internet, kemudian media sosialnya, sehingga ketika kita berwirausaha, kita menggunakan media sosial untuk berusaha itu tidak semata sekedar punya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, landscape penetrasi internet di Indonesia ini sekarang sudah 59% populasi. Jadi ada 160 juta orang sudah mengakses internet. Nah, 94% dari 160 juta tersebut itu mengaksesnya menggunakan smartphone, telepon pintar ya. Walaupun teleponnya atau handphonenya handphone kentang, tapi bisa akses YouTube, bisa akses Instagram gitu ya. Jadi sederhananya semua pengakses internet itu bermain media sosial. Ada 160 juta pengguna media sosial, yang berarti 50% populasi, 59% populasi. Jadi, semua pengakses internet itu bermain media sosial. Nggak ada, hampir tidak bisa dipastikan, tidak ada mereka yang bisa mengakses internet tapi tidak menggunakan layanan media sosial. Bahkan sekarang WhatsApp yang dulunya adalah aplikasi, istilahnya adalah instant messaging, untuk berkomunikasi chat melalui bertukar pesan, itu sekarang sudah menyediakan layanan namanya WhatsApp Story. Nah, di situ Anda bisa mengupdate macam-macam. Populasi penduduknya itu 50%, 55%-nya urbanisasi. Nah, jumlah penduduk dengan jumlah handphone yang terkoneksi internet itu lebih banyak jumlah handphonenya. Kenapa? Karena bisa jadi satu orang punya lebih dari satu handphone. Kenapa? Karena menjadi admin di banyak media sosial, atau satu handphonenya untuk keperluan pribadi, satu handphonenya untuk keperluan pekerjaan. Pengguna internet 175 juta, penetrasinya 64% ya. Pengguna sosial medianya 160 juta. Nah, kalau misalnya penggunanya sedemikian besar, sedemikian banyak, kalau kita bikin promosi di media sosial, potensinya itu bisa menjangkau 160 juta orang. Itu jadi begitu teman-teman. Ya, jadi menjangkau, punya potensi. Tapi punya saya yang lihat story paling 50, Pak. Punya 100, iya, karena kan itu tergantung pada kekuatan media sosial kita. Termasuk juga media sosial itu ada yang sifatnya kedaerahan, atau yang mengikuti adalah orang-orang di daerah tertentu, ada yang sifatnya nasional. Kalau akun Instagramnya Prilly Latukonsina, yang ngefollow bisa dari Aceh sampai ke Papua, ada orang yang ngefollow Prilly Latukonsina gitu. Nah, bagaimana kita nantinya perlu untuk belajar bagaimana membuat akun itu menjadi kuat, menjadi bagus, sehingga bisa menjangkau makin banyak orang gitu. Landscape internet dan media sosial Indonesia. Ini, jadi media sosial tuh ada banyak, ada beragam. Nah, teman-teman di sini ada dikelompokkan sebenarnya media sosial apa aja yang digunakan, yang dipakai di Indonesia tuh. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Line, Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat, Snapchat, Skype, TikTok, Tumblr, Reddit, Sina Weibo.
Weibo itu punyanya China. TikTok mungkin masih baru penetrasinya 25% di Januari 2020. Di tahun nanti 2021 TikTok itu mungkin akan ada di 5 besar. Akan bareng YouTube, WhatsApp, Instagram gitu. Facebook gitu. Dia akan terus naik gitu. Kenapa? Karena penggunanya tumbuh. Bulan Januari itu saya nggak punya TikTok. Baru bulan Oktober apa ya? Oktober atau November saya baru install TikTok. Rencananya mau dipelajarin, mau digunakan untuk bisnis, untuk menunjang keperluan usaha gitu. Bisa Chicken Day, bisa Mojok Store atau lainnya gitu. Karena sekarang TikTok tuh tumbuh, berkembang. Nah, media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah YouTube. Ayo, siapa di sini yang paling sering nonton YouTube? Bisa nonton podcastnya dari Corbuzier, bisa nonton YouTube channelnya Gofar Hilman, bisa nonton Soleh Solihun, atau yang lebih serius misalnya podcastnya Pak Gita Wirjawan. Ada banyak sekali. Atau malah buat dengerin lagu ya. Sekarang kan beberapa 2-3 tahun belakangan ini musisi cover yang kemudian bikin channel di YouTube banyak sekali. Yang termasuk Didi Kempot itu salah satu musisi, almarhum Didi Kempot itu salah satunya dia karena di YouTube-nya itu kuat sehingga ya beliau ini ya lagunya viral, setiap hari viral, setiap hari didengerin oleh jutaan orang. Tapi Didi Kempot sejauh sebelumnya sudah populer gitu. Tapi misalnya Via Valen, Nela Karisma, atau yang lebih ke muda lagi kayak Denny Caknan, mungkin bukan lebih muda ya, tapi lebih famous karena YouTube gitu. Abah Lala gitu. Itu karena kita punya kecenderungan nonton YouTube itu nggak sekedar nonton YouTube, tapi dengerin lagu. Kita kerja, kita dengerin YouTube, nyetel YouTube. Di banyak kafe, di banyak tempat, atau sembari bekerja YouTube-nya didengerin, dinyalain hanya untuk dengerin lagu. Karena sekarang banyak provider yang menawarkan unlimited YouTube, sehingga itu secara langsung mempengaruhi pada pemakaian media sosial. Yang berikutnya setelah YouTube adalah WhatsApp, setelah WhatsApp ada Facebook, kemudian Instagram, kemudian Twitter. Platform lain yang juga cukup populer, Line dan Facebook Messenger, serta LinkedIn, pengguna TikTok terus tumbuh. Jadi kalau teman-teman itu ingin punya usaha atau online store atau usahanya offline tapi dipromosikan, itu yang wajib dipromosikan bisa melalui YouTube, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, atau bahkan Twitter. Tapi kalau saya ditanya, misalnya kita kan nggak punya energi untuk mengurus sekian banyak media sosial gitu. Yang paling wajib itu pertama WhatsApp, yang kedua Facebook dan Instagram. Kenapa Facebook dan Instagram? Karena keduanya itu sekarang bisa dikelola melalui satu platform namanya Creator Studio-nya Facebook. Jadi kita posting di Facebook, bisa sekalian posting di Instagram. Nah, keduanya itu juga bisa menyasar mereka yang ada di perkotaan maupun ke pedesaan. Karena apa? Karena Facebook dan Instagram termasuk media sosial yang penetrasinya sangat besar untuk warga negara Indonesia. Kemudian kemampuan dasar menjadi social media officer yang baik. Kemampuan dasar menjadi social media officer yang baik ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai admin, ya kita mungkin sebagai owner karena kita belum punya uang atau belum punya cukup baik bisnisnya, belum bisa menggaji social media officer, maka ya kita kemudian bisa untuk mengembangkan diri kita agar kita memiliki kemampuan sebagai seorang social media officer yang baik. Nah, social media officer yang baik atau admin media sosial itu yang baik itu seperti apa kriterianya? Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah mengetahui materi yang kita kampanyekan atau istilahnya product knowledge. Jadi kalau kita jualan buku nih, contohnya Mojok Store, maka si adminnya itu memahami buku. Nah, kenapa kalau dia contohnya misalnya bisa beli terpisah kok. Oh, justru saya pengen beli paket. Nah, kalau mau beli paket dia bisa beli di mana? Ada spesial diskon.
Atau misalnya ada juga pembeli yang saya lagi pengen baca novel yang romantis atau yang kumpulan puisi. Nah, itu dia bisa merekomendasikan, oh kumpulan puisi, bisa diarahin misalnya ke bukunya Aan Mansur, Tidak Ada New York Hari Ini. Novel bisa diarahkan kepada novel Aroma Karsanya Dewi Lestari misalnya. Karena dia memahami product knowledge. Kita jualan jilbab, ya kita harus memahami kainnya apa, bedanya sama yang ini, dan A dan B apa. Karena customer itu nantinya akan bertanya, pasti bertanya. Apalagi di Indonesia ya, sudah ada deskripsinya pun masih bertanya. Kemudian yang B, komunikatif, tanggap dengan komentar atau pesan masuk. Jadi setiap komentar yang masuk itu sebisa mungkin dijawab, setiap pesan yang masuk sebisa mungkin juga dijawab, sehingga hampir tidak ada pesan atau komentar yang tidak ditanggapi. Kenapa? Karena Karena kalau di era sekarang kita nggak kurang komunikatif dan tanggap terhadap pesan atau komentar dari netizen, itu kita bisa jadi dianggap kurang responsif tokonya, sehingga kalau tokonya kurang responsif akan menurunkan trust atau kepercayaan konsumen terhadap toko kita. Jadi emang social media officer tuh harus sabar, karena pertanyaannya nanti bisa sangat macam-macam. Yang C, ramah dan sabar. Nah, ini penting banget nih, ramah dan sabar, karena kalau kita galak ke konsumen, nanti bisa pengalaman user experience-nya jelek, mereka bisa komplain, aku dimarahin sama adminnya toko X. Nah, ini problematika terpisah juga gitu, bahwa kadang kita sebagai sosial media atau CS ya, customer service gitu ya, nanggepin di WA, chat, lah ini udah dijelasin masih aja nanya. Nah, tapi bagaimanapun dia konsumen, kita emang harus sabar. Agar tetap ramah. Usahakan pakai bahasa positif. Selalu ingat 3 magic words: terima kasih, maaf, dan tolong. Bahkan berikan bantuan sekalipun tidak memberi benefit bagimu. Contohnya, kenapa? Terima kasih sudah membeli. Terima kasih Kak sudah membeli, ditunggu pesanannya kembali. Terima kasih Kak sudah mengirimkan pesan pada kami, akan segera kami proses. Mohon maaf Kak, barangnya tidak ada. Tapi untuk barang yang dengan merek yang lain kami tersedia. Contohnya misalnya begini, Kak ada kerudungnya Elita Kerudung nggak? Mohon maaf Kak, kami sedang tidak ada jilbab kerudungnya Elita Kerudung, tetapi kami ada kerudung dengan merek Saudi. Lalu diberikan kerudung Saudi sama bagusnya Kak, kainnya halus dan lain sebagainya. Tolong itu maksudnya bisa juga untuk mengikuti panduan ya. Misalnya sudah terjadi transaksi gitu, minta tolong dicek ya Kak, apakah pesanannya sudah benar. Ya, hal-hal seperti itu penting, ramah untuk bisa membuat orang nyaman ketika hendak berbelanja di toko kita gitu. Karena kalau mereka, ya bagaimanapun, the art of marketing ketika kita melakukan pelayanan adalah bagaimana membuat calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah repeat order itu tetap berbelanja di tempat kita, memiliki pengalaman yang bagus, sehingga mereka senang untuk berbelanja kembali di tempat kita. Kalau benefit lain tuh misalnya gini, kalau di Mojok Store gini, mohon maaf buku judul itu tidak ada, kami sedang tidak ada, kakak bisa memesan mungkin bisa ditanyain ke toko yang ini gitu. Mungkin secara langsung loh kok kita mempromosikan toko orang lain, tapi bisa jadi benefit itu akan kembali ke kita gitu. Maksudnya bisa jadi nanti kita juga direkomendasikan sama toko buku yang lain. Atau karena kita ramah, kita menolong, orang itu di pembelian berikutnya tetap ke tempat kita, ke toko kita gitu. Yang D itu goal oriented, tetapkan tujuan dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Tujuan dalam pengelolaan media sosial itu bisa jumlah follower, bisa
engagement, jumlah like, kemudian jumlah repost story, jumlah postingan kita setiap hari minimal berapa postingan feed Instagram atau story Instagram misalnya. Itu goal oriented. Nantinya kalau itu akun jualan, maka dia di situ juga tujuannya adalah sebagai branding, positioning. Jadi bagaimana menempatkan brand kita di media sosial itu bagus sehingga punya citra yang khas dan baik di mata konsumen. Kemudian yang kedua tentu saja karena dia akun media sosial untuk usaha, maka goalsnya adalah bagaimana agar kegiatan kita di media sosial tersebut bisa meningkatkan penjualan. Jadi conversion sales. Jadi dari engagement, dari jumlah follower itu dikonversi menjadi sales atau omset. Kemampuan dasar menjadi social media officer yang baik. Memahami soft selling dan hard selling. Ini yang tadi bukan 4 tapi ada 5. Yang kelima adalah memahami soft selling dan hard selling. Nah, jadi ada pernah dalam satu perkuliahan ada mahasiswa yang bertanya bahwa kalau saya sudah sering rajin posting tapi tetap aja tidak ada yang membeli sama sekali. Bahkan mungkin orang bosan sama postingan kita. Kenapa? Karena kita cuman postingan jualan melulu, produk yang kita jual. Kita tidak pernah memberikan informasi yang menarik yang mana mereka tidak perlu membeli tapi bisa memperoleh benefit dari mengikuti akun kita. Makanya kemudian kita perlu yang namanya soft selling dan hard selling. Nah, dalam soft selling dan hard selling ini kita bisa membedakan. Jadi soft selling kedua-duanya itu punya dasar atau punya tujuan yang sama untuk meningkatkan penjualan. Bedanya yang satu itu kentara atau langsung, yang soft selling itu tidak kentara. Kalau soft selling itu kalimatnya narasi, kalau hard selling itu kalimatnya deskriptif. Contoh, daging ayam adalah salah satu protein hewani terbaik karena mengandung vitamin dan mineral serta senyawa anti kanker. Dibandingkan dengan daging sapi atau kambing, daging ayam termasuk yang dapat mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Daging ayam juga sering dijadikan menu diet karena diyakini dapat meningkatkan massa otot dalam tubuh. Nah, di situ adalah sebuah soft selling dari sebuah rumah makan ayam atau orang yang jualan daging ayam. Kenapa? Di situ dia memberikan kalau makannya daging ayam dia memiliki benefit apa saja gitu. Tapi kalau hard selling itu seperti ini, diskon 12% untuk pembelian minimal 50.000 di Chicken Day khusus pada tanggal 12 Desember 12 gitu ya. Nah, ini namanya hard selling. Kenapa hard selling? Karena di situ kita langsung jelas, deskriptif. Langsung tahu angkanya. Pokoknya minimal beli 50.000 kamu dapat diskon 12%. Deskripsinya adalah hanya khusus pada tanggal 12 Desember. Jelas ya bedanya ya, bahwa yang hard selling itu deskriptif dan langsung mengutarakan potongan diskon. Dia biasanya potongan diskon, free ongkir dan lain sebagainya. Tapi kalau naratif dia bercerita dulu. Itu contohnya fandom. Ketika yang tengah paket wani mereka harga sekian dicoret menjadi 93.000, itu namanya hard selling. Tetapi soft sellingnya adalah mereka mengucapkan ulang tahun Persebaya Surabaya. Maksudnya apa? Biar follower yang tahu tentang Persebaya itu ngumpul dulu. Setelah pada ngumpul dikasih nih, karena Persebaya ulang tahun kita bikin paket murah. Contohnya seperti itu. Mediumnya soft selling tuh cenderungnya ada di media sosial. Hard selling sebenarnya juga di media sosial juga ada. Jadi cuman ini reklame. Maksudnya kalau reklame tuh ya sebaiknya tidak naratif, tapi langsung mengena. Walaupun dalam konteks naratif, Gojek pernah juga bikin reklame, sewa reklame tetapi naratif. Nah, itu seperti itu teman-teman, baik soft selling maupun hard selling itu bisa dikombinasikan secara bersamaan di media sosial kita. Kemudian bagian selanjutnya menguasai teknologi dan perkembangan media sosial. Learn, warna, dan copywriting. Teknologi dan media sosial berkembang sangat cepat. Kita perlu untuk menguasai aplikasi yang bisa menunjang pekerjaan atau kampanye sosial. Jadi kita perlu ya tahu untuk
menguasai aplikasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan aplikasi untuk memproduksi konten marketing. Ini ada pada kuliah ke-14 tentang cara memproduksi konten untuk pemasaran. Nah, di Learn ini Anda perlu untuk mempelajari aplikasi-aplikasi apa yang kiranya dibutuhkan. Kalau kita mau mempelajari tentang bikin foto yang baik, ya belajarilah tentang foto, aplikasi-aplikasi tentang fotografi. Warna. Nah, ini di kanan itu ada color emoticon guide. Jadi warna itu menentukan komposisi warna yang cocok dengan kampanye atau nilai yang kita bawa. Ini utamanya ketika perkuliahan sebelumnya kita membahas tentang branding, itu menentukan warna. Nah, warna itu memiliki makna. Ini color emoticon guide, ini Anda bisa lihat ya, bagaimana kalau abu-abu seperti Apple, Honda, Mercy gitu ya. Balance, neutral, calm. Hitam itu. Jadi netral, kalem. Tapi kalau misalnya dia biru, trust, dependable, strength, ingin menunjukkan kekuatan, menunjukkan kepercayaan. Kalau merah, excitement, youthful, bold. Jadi ingin menunjukkan gairah, orang excited terhadap produk kita. Kita bisa cenderung pakai warna merah. Kalau saya sendiri memang cenderung punya kesukaan terhadap warna merah. Sehingga saya sering sekali Mojok Store warnanya merah, Chicken Day warnanya merah, Milk Bee warnanya merah, Toko Fajar warnanya merah gitu. Tapi saya juga ada juga misalnya ini tadi Fandom. Ini dia warnanya hitam dan putih untuk menunjuk kalem, netral. Kenapa? Karena dia sepak bola. Dia media sepak bola, toko buku atau penerbitan buku sepak bola dicitrakan kalem, tidak memihak salah satu warna. Kenapa? Kalau merah nanti wah Manchester United nih. Kalau biru wah ini Inter nih gitu. Nah, contoh-contoh, tidak ingin dikotak-kotakan seperti itu sehingga kita pilih warna yang netral. Copyright, foto yang kita gunakan bisa milik sendiri atau download di internet. Jika hendak mengunduh, pastikan melakukan pengecekan legalitasnya. Ada banyak situs web yang menyediakan foto gratis yang bisa dipakai terlebih dahulu untuk kebutuhan non-profit seperti Freepik, Flickr, Pinterest, Freestock, Unsplash, dan sebagainya. Jadi teman-teman di internet itu tersedia. Cuman ada yang tersedia memang gratis, tapi ada juga yang tersedia kita harus berbayar. Aplikasi pun begitu, kita bisa mengakses aplikasi secara gratis, tetapi ada layanan premiumnya yang bagi kita untuk mengaksesnya itu memerlukan berlangganan atau membayar terlebih dahulu. Lah kita mau pakai yang mana? Sesuaiin kebutuhannya. Ya, sesuaiin kebutuhannya. Bertahap. Kalau saya bertahap tuh gimana? Awalnya ya gratisan dulu. Kali kau udah tumbuh ya berbayar. Kenapa? Karena sudah mampu untuk membayar dan perlu bagi kita untuk mengembangkan cara-cara marketing kita termasuk dengan desain yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini bagian terakhir, menguasai teknologi dan perkembangan media sosial. Aplikasi yang cocok untuk social media officer yang memiliki tanggung jawab dari produksi hingga distribusi konten. Itu bisa Canva, Snapseed, VSCO, Photogrid, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman sudah tahu atau bahkan sudah bisa punya referensi yang lebih banyak dibandingkan saya dalam aplikasi-aplikasi untuk edit foto, untuk bikin desain grafis. Apapun itu diperbolehkan. Tapi buat yang tidak baik, bagi yang belum pernah atau masih belajar untuk bikin desain, Canva adalah salah satu platform yang paling direkomendasikan untuk desainer grafis pemula atau orang yang memang sekedar ingin bisa saja gitu ya. Nah, itu harus menggunakan internet. Canva, Snapseed, VSCO itu pun juga punya aturan, punya bisnisnya, mereka bisa diakses secara gratis, tetapi juga ada layanan mereka yang berbayar. Begitu teman-teman. Explore and try. Fitur di platform media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk memproduksi konten. Ya kan, Anda teman-teman kan bisa ya posting di Instagram tuh udah ada filternya banyak banget gitu. Tanpa kita perlu download Snapseed atau VSCO, kita bisa ngedit foto sendiri gitu.
di Instagram, karena Instagram menyediakan berbagai tambahan fitur mulai dari filter sampai emoticon. Jadi nambah-nambah emoticon itu bisa langsung dilakukan di Instagram atau platform media sosial yang lain. Nah, kita untuk bisa tahu, untuk punya pengalaman ini, maka kita perlu untuk sering-sering namanya melakukan percobaan atau explore dan merujuk pada influencer yang kerap berbagi pengetahuan untuk mempercantik konten dengan memanfaatkan fitur di media sosial atau aplikasi yang tersedia di Play Store maupun App Store. Nah, jadi teman-teman intinya trial, explore and try, coba. Belajarnya nggak harus sama saya, tapi belajarnya bisa dengan orang-orang yang jauh lebih expert di masing-masing bidang. Ada yang expertnya di fotografi, ada yang expertnya di desainer grafis, ada yang expertnya di video. Ini contohnya ikut-ikut beberapa akun @ekozarah, @visuallabs, @alpaworks itu. Mereka memberikan insight, memberikan masukan bagaimana cara membuat tampilan Instagram, tampilan media sosial kita dengan lebih baik, dengan konten-konten yang lebih estetis, lebih menarik, lebih indah daripada yang selama ini kita kerjakan. Jadi intinya sama dengan perkuliahan awal dulu, perkuliahan 1 dan 2, yaitu teman-teman perlu untuk belajar, selalu haus belajar hal-hal baru, selalu ingin untuk mengembangkan diri. Buat saya sendiri itu sekarang juga sedang belajar. Belajar apa? Sedang belajar bikin video, nge-tag video agar media sosialnya Cikende gitu misalnya nggak cuman soal gambar-gambar doang, bukan foto sama grafis tok, tapi juga ada videonya. Cara ngeteknya gimana, cara ngeditnya gimana, bikin script writingnya gimana gitu, urut-urutannya. Nah itu kita pelajarin. Caranya ya kita harus belajar, kita bisa mengikuti mereka-mereka yang sudah expert. Kita buka-buka YouTube, kita lihat-lihat tutorial, ada banyak sekali tutorial. Termasuk ketika saya mengajar, saya bikin rekaman seperti ini atau rekaman sesekali rekaman saya ada foto saya, ada video saya gitu. Itu saya pelajari di internet. Ada tutorial di YouTube tentang bagaimana membuat materi konten webinar yang videonya kita itu muncul di slideshow. Nah, ini kita pelajarin dan kita bisa mempelajarinya di internet. Kita bisa mengikuti atau subscribe di akun-akun yang sering bikin tutorial. Begitu teman-teman, terima kasih sekali. Jangan lelah untuk mencoba, jangan berhenti untuk belajar, karena dunia digital ini sangat luas dan itu akan menentukan langkah kita ke depan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.